الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علوم في الدارين آمين. Segala yang mewajibkan mandi yaitu 6 perkara. Pertama, memasukkan khasyafah yaitu alat jima laki-laki ke dalam farji yaitu lubang kemaluan, kubul atau dubur. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, sehabis haid. Yang keempat, sehabis nifas. Yang kelima, keluar anak. Yang keenam, mati selain daripada mati syahid. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta inayah dari Allah lah kita dapat kembali berkumpul bermuajah di dalam mushola yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan Allah menuntut ilmu agama. Sebelumnya kita libur sekali lah penjilan kebanjiran semalam. Alhamdulillah surut sudah. Mudah-mudahan tidak ada lagi nang banjir sedalam itu ya Allah. Alih lalu apa orang alih beribadah, alih di rumah biar rasanya sudah kan kayak mana mampar sejadah alih kan kebanjiran ini. Nah, mudahan tidak ada lagi tenang sedalamnya itu. Salawat serta salam kalau pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Tadi ulun baca sedikit di kitab Mabadi Ilmu Fikih, yaitu sidi ini membahas tentang langsung aja segala yang mewajibkan daripada mandi. Jadi ulun ambil di kitab lain dulu supaya lengkap lah. Nah, di kitab lain itu permulaan babul mandi itu disebutkan hukum-hukum daripada mandi. Ngarannya ahkamul ghusli. Ada berapa hukumnya? Di sini disebutkan ahkamul ghusli khamsatun. Nah, ngaran kita mandi itu ada 5 hukumnya. Banyak orang nggak tahu, Pak Ye. Tahu mandi wajib lawan sunnah aja ya Allah. Padahal ada 5 hukumnya. Apa-apa aja? Yaitu yang pertama ada kala hukumnya wajib. Yang itu ada kala hukumnya sunnah mandi itu. Ada kala hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh-boleh aja. Nak mandi ya apa boleh aja. Kalau dapat dosa ibarat menggawinya, kalau dapat pahala menggawi itu namanya mubah. Ada kalanya makruh. Makruh ini sesuatu kan nang kada berdosa kita menggawi tapi dibenci Allah. Nah, ada kalanya juga hukum daripada mandi ini hukumnya haram. Haram terbagi 2 pula, mandinya sah aja, ada nang haram mandinya kada sah. Apa-apa? Nah, kita baca sedikit lah. Hukum mandi itu ada 5. Yang pertama yaitu wajib. Idza nazara al-ghusla al-masnun wa fi halati sittin minha khurujul mani. Yang pertama hukum daripada mandi itu adalah wajib. Apa jelas ini? Idza nazara al-ghusla al-masnun. Apabila mandi nang sunnah kita nazarakan, kita menggawi maka jadi wajib hukumnya. Kayak misalnya lah mandi Jumat
Jumat tuh sunnah kalau sebelum Jumat. Nah, kita bernazar aku jakena mengkawal sembahyang duha banian aku mandi Jumat biar ucapakan maka itu jadi nazar hukumnya. Harus biar melaksanakan mandi itu. Mun kada biar melaksanakan mandi dapat dosa. Lawan kita apa kaparat nazar ada. Nah, itu ada kalanya mandi yang sunnah kita nazarkan itu jadi wajib bagi kita. Ibadah itu bang wa fi halatis sittin pada keadaan yang anak karena ada syarat-syarat yang mewajibkan mandi ada 6. Di sini sidin sebutakan sedikit aja dulu contohnya jadi sini khurujul mandi keluarnya mandi karena ada di belakang kan. Yang kedua hukum mandi itu ada kalanya adalah sunnah. Kauslil jum'ati wal idain. Nah, ada kalanya hukumnya sunnah seperti apa? Seperti mandi Jumat bagian yaitu mandi 2 hari raya itu sunnah hukumnya. Nah, itu ulangan ketiga mubah idza kana bitabarrudi aw tanazzufi biduni niyatin shalihah. Nah, ini mubah hukumnya mandi itu kita mandi karena dapat pahala, kada mandi ibarat kada dapat dosa, boleh-boleh aja mandi ini. Itu apabila apa? Idza kana litabarrudi, apabila kita berniat mandi itu basigar-sigar aja. Nah, kita biasa loh mandi itu gasa sigar aja, kada dapat pahala apa-apa. Nah, au tanazzufi atau kita bebersih mandi itu, maka itu hukumnya mubah aja. Biduni niyatin shalihah. Nah, sini catatannya. Nah, biduni niyatin shalihah, tanpa adanya niat yang bagus. Jadi pahamannya bila niat biar mandi itu bagus, gak beribadah kan, maka dapat biar pahala sunnah di dalamnya. Samanya gawiannya pada mandi juga baik diniati ibadah ya Allah. Hendak sembahyang mandi dulu kita. Bila kita ada niat dapat mengubah aja kan dapat pahala kenapa? Tapi bila kita niati maka itu gawian yang solehah ngarannya, maka kita dapat pahala sunnah. Nah, di situ bedanya orang nang kawal mengkritikakan niat kawan kada. Nah, tapi ini tergantung pemberian Allah, jualan taufik dari Allah. Kita sudah tahu ilmunya, kesalahan Allah aja lagi hendak mengingatkan kita kada. Mudahan kita diberikan taufik kau menggawinya ya Allah. Itu ulang yang keempat ada hukumnya mandi itu makruh, yaitu al-ghuslu bil inghimasi lis-shaimi. Nah, mandinya orang yang dalam keadaan puasa inya ketinggalan mandinya tuh dalam keadaan inghimas nih tinggalan biar puasa. Lalu nih sungai panas benar hari ini ya Allah. Nah, banyak biar maka itu hukum mandi biar itu makruh. Karena dapat dosa ada, karena ibarat karena itu boleh-boleh aja, tapi hal itu dibenci Allah. Itulah. Itu pulang yang kelima hukum mandi itu ada kalanya haramun ma'asihah. Apa idza kana bima'in maqzubin. Ada kalanya mandi itu hukumnya haram, tapi sah aja mandi kita. Apabila dapat idza kana bima'in maqzubin, apabila adalah dengan air nang curian. Ibarat kita mengambil ulang kalau pada banyu itu biasa mandi wajib. Ibaratnya mandi kita habis memakai banyu kurang itu sah aja mandi kita, tapi gawian kita nama ambil banyu kurangnya tuh itu bintangan haramnya. Nah, makanya apa-apa yang bila di rumah orang anak bau kah apakah nak mandi ya apa pada minta banyu anulah aku bosan mandi. Kalau saya dapat mandi wajibnya sempat kan ya.
ketahuan orang kira mati wajib minta baju lah kesan mandi lah atau minta baju lah kesan berwudu lah. Memang ada hukum fikih itu yang ringan. Contoh ringan itu apa? Di rumah itu kita ini sesama muslim kalau ibarat tuh zon kita, sangkaan kita itu bila kita memakai baju ini sudah diizini aja tanpa ibarat kita kalau usah bocap kita diizini aja. Tapi itu hukum fikih nang ada. Mun ahli tasawuf ini kada mau. Dinya harus bujur-bujur anu ibarat banyu itu nang kawa bujur halal dipakai olehnya. Ya. Kalau orang misalnya kita bilang orang yang sana apa maka bebadah nak wudu. Satu mata bebadah tu biar minta banyu anu lah, asal wudu anu lah. Oh, bang orang jangan sayang banyak hujan. Ada bang kayak itu ya bang. Nah, malah pahala gasan kurang dari gasan kurang beribadah. Sedikit dah bintangannya itu nah kita kalau lupa maka haram hukumnya. Nah, hati-hatilah. Yang kedua ada kalanya haram juga, ada misihah. Tapi mandinya itu pada sah. Ini kalau dalam kiat nih binian. Idza kanat haidhan biniyatin ta'abbudi. Nah, hati-hati lah. Jadi haram hukumnya mandi itu dan kada sah mandinya apabila beginian mandi inya dalam keadaan haid niat beribadah maksudnya niat bersuci daripada haidnya tadi, maka itu sama ibarat gawian yang sama halnya balah kayak ini. Misalnya biar hubungan maaf lawan bini, belum bini ini mandi lagi, habis itu pulang datang haid nang bini ini, baru mandinya nang pertama tadi yang kalau habis lawan laki nih, habis itu datang haid, wajibkah mandi pulang nang pertama berhubungan tadi? Ada wajib lagi. Bila pian mengarasi mandi pada saat nang hal dalam keadaannya diharamkan mandi, binian ini maka dapat dosa. Jangan dikaras-karasi hukum tuh. Dia jawab pian bano anu aja boleh jajar mandi anu aja. Coba pikirkan logikanya. Dalam keadaan babinan itu ibarat tuh ada suci, lalu banian bersuci salah kada sah kalau kayak nah. Jadi kada usah ibarat tuh kita mandi itu kesan segar-segar aja, jangan diniati. Begitu ada juga pertanyaan pian, bolehlah binian ini bakar emas ya pada saat haid ya. Nah, ini banyak binian yang tidak tahu anu apa sampainya biasa kalau bilang dua aja sampai kepala nih. Ya Allah, boleh aja buat binian itu bakar emas besampo-sampo. Mun pian semingguan kada besampo sian lagi. Oh masam dia lagi. Ya Allah, nah itu hati-hatilah. Nah, ini sudahlah hukum tadi sudah jelaslah hukum daripada mandi tadi ada 5, yaitu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ada haram ma'asyiha sahnya mandinya tapi gawiannya haram, tapi ada juga yang haram tapi kada sah mandinya. Itu masuk pulang kita kepada bab tentang di sini, yaitu segala yang mewajibkan mandi, yaitu 6 perkara. Yang pertama memasukkan khasyafah, yaitu alat jima laki-laki ke dalam farji, yaitu lubang kemaluan, kubul atau dubur. Nangarannya memasukkan ini dalam bahasa Arab baik ilaj atau idkhal, memasukkan siapa pintangan masuknya itu kan. Lalu ngarannya khasyafah ini maknanya adalah ra'sus zakar, kepala daripada zakar, kepala daripada helmnya. Nah, kalau ini kalau helm sebenarnya. Nah, jadi bila sudah termasuk nang itu maka pian haram beribadah. Nang lain nih kayak harus diwajibkan mandi dulu, bersuci dulu. Kayak misalnya lah, maaf benar,
sarumah lawan itu ya Allah. Itu sana menggawi kan nih. Kita masuk sudah sedikit kepala nih, helm nih. Dikatuk pintu ini dasar ya. Wah menjauhi kita mana jam-jamnya ya Allah. Anu aja. Katuk pintu gendah pintu Nak, coba nak. Ya kisah sampai kuring nih ya Allah. Tahu kan jam-jamnya. Nak gani apa ini nakai 40 hari mendawa makan sembahyang berjamaah. Tapi tadi lipat di masjid ya dari awal berjamaah lah ya. Nah, bila biar menggani belum mandi sudah masuk tadi. Ya Allah, maka haram hukumnya karena saya sudah berdosa ya. Kepada haram itu sudah termasuk kayak sedikit kepada wiyu sedikit kayak masuk. Kemudian aku menunggu belum mandi ya tadi. Tapi sebelum baik tidak baik kalau lain bertawar terus ya. Namun biar niatan nak menolongi min Tuhan, kalau tahu ilmunya biar dapat dosa ngarannya. Ayo hasil ya berupaya sedikit sudah termasuk ya. Tolongin powudu ambil mana powudunya dapat dosa, yang sembahyang tidak berdosa karena mengolok-olok agama ngarannya itu sudah tahu hal itu haram maka kita gawi ya kepada yang mantap. Paham aja anak tuh mintu hati Allah dulu lah. Kisahnya benar-benar diuji mintu benar story mungkin aja ada mintu nih. Jadi ku gangguin. Tadilah, ngaran hasyafah itu adalah raksus zakat. Waktu sama al-kamrah bisa juga di kitab lain kalau biar guru lain menyambat kamrah atau biar bagaimana di mana kamrah aja. Bisa juga ngarannya helm ngarannya tahu helm sudah tahu ginian nih tahu helm ya Allah. Wadhabitul faraj kullu ma yusamma farjan sawa'un kana qubulan aw tuburan min adamiyyin aw ghairihi hayyin aw mayyitin. Setiap faraj yang masuk itu kubul kah dimasukinya, di muka kah belakang kah dimasukinya ya kalau bila sudah termasuk menghelmnya itu maka wajib mandi. Bahkan di sini biar disebutkan min adamin aw ghairihi kalau ini kucing kah dia no ya Allah apakah adami ini manusia ghairihi lain manusia maksudnya hewannya kalau ini bernafsu apakah kucing di balan. Nah sapi kata salah pokoknya sapi yang mundurnya nih. Ya Allah kok kami sapi mundurnya no. Nah bila masuk sudah sedikit tadi maka itu wajib hukumnya mandi. Hayyin aw mayyitin. Hidupkah orangnya musuhnya tuh kadakah mati kan tetap mandi bila sudah termasuk hilimnya tadi. Jelas lah, jelas penting. Yang kedua yaitu syarat yang mewajib segala yang mewajibkan mandi tadi adalah khurujul mani. Ini ada ulun bahas semalam tentang mani, mazi, bau mandi. Tadi ulangi sedikit lah supaya paham lah. Ada sedikit kada turun gak ya Allah. Nah, jadi keluar mani ini macam-macam dan cairan yang kayak mani ini. Kita itu macam-macam kayak ada nang limpat ibarat olahraga keluar cairan nang kental-kental ada mani lah itu. Kita ada tahu sangka mani aja lah. Ada lain. Nah, di sini apa di sini? Al-maniyu ma'un abyadu yatadafaqu hala khurujihi wa yakhruju bi syahwatin wa yaqtu khurujahu futuran. Nang dingaranakan mani ini sudah semalam yaitu banyu nang berwarna putih. Mun abang lain darah ngarannya. Nah, yatadafaqu hala khurujihi yang mancuran ketika keluarnya. Jujur gak? Kalau dia menjawab udah tahu kan. Wajah kerujuk di syahwat. Nah keluarnya itu dengan syahwat yang ganam. Wajah kubu khuruja futuran. Nah habis keluarnya itu biasanya menyebabkan lamas. Ada sudah di kitabnya disahkan. Nah itu mani katanya.
Mbak itu ada yang lain cairan yang paling sama apa ngarannya? Itu al-mazi ngarannya. Itu apa ta'rifnya? Ma'un abyadu raqiqun lazim yakhruju 'inda sawarani syahwati bila syahwatin kamilah. Nah, ini keluarnya baik kayak ibarat bersahwat jiwa, tapi keluarnya itu belum klimaks kayak orang tuh, belum nang penuh benar, belum nang bahasa tuh di sini belum terjun. Nah, paham ya biar terjun. Nah, bila keluar ada di ujung sedikit, maka itulah yang sperma maknanya itu mazi aja. Nah, itu hukumnya bila mazi dengan wadi ini cukup dibasuh aja hukumnya, maka dia kada mewajibkan mandi. Bila mandi wajib mandi hukumnya. Nah, itu perbedaannya lah. Itu ada pula namanya wadi, yaitu apa? Ma'un abyadu sikhainu kadirin yakhruju ba'dal bauli aw 'inda hamli syai'in. Nah, sakilin. Nah, ngaran wadi ini adalah cairan putih juga, tapi putihnya itu kasar dan karuh baik. Keluar itu ketika habis bakami, ketika apa atau jadi mun kada habis bakami, keluarnya tuh indah hamli syai'in saqilin, ketika kita berbawaan berat, angkat misalnya beras kah apakah bangkat barang kah lipat barat kita nih, keluar sedikit cairan kena kayak mustir. Nah, itu lain mami lain baik, itu adalah wadi aja. Maka ketika kena di pakaian, dia wajib disuciakan pakaian itu ditampas. Karena kalau pakaian itu dibawa sembahyang. Nah, sudah semalam lah bahaslah yang sudah pertemuan yang terdahulu lah tadi lah soalnya. Nah, itu tadilah. Yang kedua tadi yaitu keluar mani. Caranya kayak apakah? Dikeluarkan sorangan atau mimpi kan? Pokoknya bila keluar mandi mau wajib pakai mandi. Itu pakai benar ilmu tentang mandi ini biar musim hujan nih. Dan ketiga, sesuatu yang mewajibkan mandi adalah haidnya bagi perempuan. Yang keempat yaitu nifas, binian juga ngarannya. Yang kelima al-wiladah, ketika melahirkan binian juga ini. Yang keenam ketika meninggal. Itu wajib hukumnya kita dimandikan. Tapi kan mandi seorang kok orang mau mandi. Mandi seorang hidup karena masih. Nah, jadi ini pala ada perbedaan sedikit. Ini kalau Aimin memadai bini di rumah, ada itu kita binian itu habis melahirkan, biasanya ada di sini dalam kitab ini mandi wiladah dengan mandi habis nifasnya. Jadi kalau misalnya ada terdengar tuan guru mewajibkan mandi nih, habis melahirkan wajib mandi ya, itu biar dia dulu. Bila binian itu, ini mandi wajib hukumnya apa? Bila binian itu kada keluar darah nifasnya, maka mandi aja tidak apa. Tapi bila langsung keluar darah nifasnya, ini macam-macam biniannya biar ada yang kada keluar darah nifas tuh, ada yang keluar. Ya Allah, bila keluar nifasnya, maka tuntunakan dulu masa darah nifasnya itu hanya mandi. Nah, karena apa? Mandi wajib ketika ada darah nifas, kada ada fungsi apa-apa juga, bahkan haram hukumnya. Nah, karena apa? Niat ibadah ketika ia dalam keadaan kada suci dari bajilah. Nah, hati-hati. Nah, operasi itu biasa aja nak ulun suah baca nih bajilah. Tatap aja nang ibarat sama hukumnya kayak tadi. Cuma nang sisa ini ya tetap aja keluar darah nifas tapi Allah cuma tersingkat waktunya. Dan singkatnya apa? Paling full darah nifas ini kalau binian ini lah 60 hari. Nah,
Bila lebih daripada 60 hari, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60. Nah, dalam hadis Aisyah itu 60, cuma ada juga ulama mengatakan 40. Ya begitu mano. Mi. Sama sehari ya kalau. Nah, habis sekotak. Tapi karena itu, kalau bila habis sudah darahnya tuh boleh jadi. Nah, jadi maksudnya disitulah. Nah, jadi nang sesar itu bahagia disunahkan juga mandi kalau inya kawa. Tapi misalnya ada kawa bekas operasi itu ada kawa ada yang biasanya. Nah, itu kada apa tuntungakan ibarat tuinya atau menahan inya kena habis dibek tayamum hormatan ibarat menghormati nang gawian wajib dina. Karena ini ada uzur tadi, uzur daripada ada bekas operasi. Kada kawa karena banyak yang biasanya. Nah, itu sesar. Biasanya nang suruh baca bang, sesar ini tetap keluar darah nipasnya. Iyalah baiklah. Kalau ini dia suah. Aduh. Kadang siapa suah sesar bininya. Keluar apa darah nipas lah. Pak. Kalau mencanggih juga kalau ini nang soal baca itu sesar keluarlah Bang Iwan. Nah, adalah tuh saksi sudah Bang Iwan pakai mie gimana? Nah, jadi biar keluarnya diparut aja, nggak ada kontak keluar jadi pas. Nah, katanya nang kari ada. Tapi misalnya keretanya ada jominian nang kena keluar lalu maka langsung mandi wibadah. Nah itu keandakan mandi wibadah itu di situ. Tapi min bersambung dengan darah nifas maka kada lagi ibarat mandi wibadah ngarannya. Kena aja habis daripada nifas. Nah paham lah sebentar lah. Nah jelas saya lah. Nah ini ada juga manu biar ngaran ada tulisannya wiladah di sini diwajibkan dia mandi habisnya tuh habis melahirkan tuh udah di pas jalan ya Allah itu orang anu sedikit salah paham aja ya. Nah ini kali lu sedikit ya Allah. Begitu pulang furudul ghusli rukun atau rukun mandi yaitu dua perkara. Yang pertama niat pada mula-mula mandi seperti diniatkan di dalam hatinya sahajaku mandi mengangkatkan hadas besar daripada sekalian badan fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua meratakan air pada sekalian badan. Nah dikatakan rukun mandi ini dua aja. Kalau weekend bakal asal lawan kawan kada aja kanan dulu-dulunya kada aja aku jar atas dahulunya, ada aku wudu dahulunya. Nah, ada itu sunnah daripada mandi aja. Nah, rukun daripada mandi cukup satu niat ketika kita mengguyur dan mengguyurkan air seluruh badan kita. Bila sudah sebentar sudah. Karena cuma disempurnakan dengan sunnah. Sampai belum bacakan karena kalau sampai 2 minggu akan berjamaah. Nah, jadi dua aja lah tadi rukun daripada mandi. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah jadi mengguyurkan air ke seluruh badan. Nah, ini jelas saya mau ulang-ulang benar kita nih. Nah, sunnah ya kita pulang langsung ke sunnah ya. Sunnah daripada mandi. Di sini sedikitannya lima badi ini. Cuma nang 5 badi ini tak buat sebadan di kitab ini. Jadi nang kalangkap aja ulun baca supaya tahu sebadan. Karena apa ulun bila ulun baca akan ambil ibarat berkat musannif ini juga lawan kitab Abah Bahari nang awal baca akan juga. Bila kita baca akan ini kita ini kada tiap hari belajaran di ibarat di pesantren itu tiap hari belajaran kita pikir
Jadi 3 bulan habis kitab, naik ke kitab Nanggana, tangkap sedikit sunnah-sunnahnya. Bila kita ini misalkan ini bisa 3 tahun ya, ya Allah hanya ganti kitab Nanggana pula. Jadi babun-babun juga baik dilengkapi sekaligus ya Allah. Nah, jadi yang pertama yaitu ketika kita mandi disunahkan at-tasmiyah. Apa tuh tasmiyah? Tasmiyah aja lain membaca bismillah. Tasmiyah ini orang kan tahu tasmiyah aja baca bismillah kita disunahkan. Nah kedua yaitu bersiwak. Sudah semalam dilajari kayak apa bersiwak. Nah tahu bersihin gigi biar. Nah ketiga yaitu al-qiyam. Kita disunahkan ketika mandi ini dalam keadaan berdiri, baik bila mandi wajib. Nah, banyak yang duduk nih. Ya adalah, ya ada bacanya lah oleh orang baik. Nah keempat yaitu istiqbalul kiblah. Nah istiqbalul kiblah ketika kita mandi menghadap kiblat. Nah itu sunnah juga. Yang kelima ghuslul kaffaini. Nah, ketika mandi sebelum kita membasuh 2 telapak tangan. Nah, keenam mudmadhah wal istinsyaq. Nah, memasukkan kumur-kumur dan memasukkan banyu ke luang hidung sebagaimana sudah pada dua cara-caranya terdahulu lah. Yang ketujuh yaitu ayyaqula qabla al-ghusli in kana min khurujil mani. Nah, apabila orang mewajibkan mandi itu karena keluar mani, maka inya itu disunahkan sebelum mandi berkamih dulu. Karena apa? Kamih kita itu membersihi daripada sisa-sisa mandi yang ada di batang jalurnya itu. Nah, di situ kesunahannya. Nah, bila bilang kamih, bila ada jalan di kamih akan tidak juga. Ya lah. Nah, kedelapan yaitu izalatul qadar qablahu. Yaitu membersihkan najis-najis atau kotoran-kotoran sebelumnya. Ada dakika bahagian dibersihi dulu sebelum rangkaian mandi itu. Nah bersih dulu biar menadap sabun dulu kan Bapak. Ada hanya berniatkah karena ada di sini dijelaskan kayak apa mandi wujud itulah. Nah kesembilan yaitu al-wudu qablahu au ba'dahu au asna'ahu. Berwudu sebelum daripada perangkaian mandi atau setelah daripada mandi atau pertengahan daripada mandi. Di manakah pian hendak berwudu itu gerakan berwudu? Nah, di manakah hendak di awal mandi kah, hendak di akhir mandi kah, atau di pertengahan mandi kah? Itu disunahkan juga hukumnya. Nah, ke-10 ta'ahhudu al-ma'atifi ay al-amakinu allati yakhsha 'ala wusulil ma'i ilaihi. Memperhatikan sela-sela atau tempat-tempat yang ditakutakan kada sampainya banyu. Nah, dimana misalnya lipatan kita itu diperhatikan jujur-jujur, apalagi nang talamak di bawah susu ini. Nah, ya pusat di dalam pusat ini banyak daki biasanya orangnya, atau di mana-mana dilipat-lipatan itu, maka itu di sela-selai ya orang itu diperhatikan. Nah ke-11 itu at-takhlilu sya'ri. Nah menyela-nyelai rambut. Sudah semalam kayak apakah? Pokoknya pian sela-selai rambut itu, maka itu sunnah hukumnya ketika mandi wajib. Nah ke-12 ad-dalqu, menggosok-gosok daripada badan ketika mandi. Itu sunnah juga. Digosok-gosok awak ini sunnah juga hukumnya. Nah ke-13 at-tayammum. At-tayammum ini adalah mendahulukan nang kanan. Jadi caranya adalah mendahulukan nang kanan itu ada bang di belakangnya. Cuma bila pian mandi mendahulukan nang kanan itu pian ambil nih apa? Gayung kan cipukah sama aja. Nah jadi ambil seperti di muka sebelah kanan dulu, basuh sini. Habis itu ambil pulang secipukan di belakang sebelah kanan kaki. Nah guyur ke belakang satu. Habis itu ambil pulang di sebelah kiri di muka pulang. Habis itu ambil pulang hanya ke belakang sebelah kiri. Kayak itu caranya lah mandi. Nah mandi yang sunnah, kita menggawi sunnah itu.
Yang ke-14 at-taslis. Nah, at-taslis ini maknanya sunnah-sunnah ini kita gawe 3 kali. Baik. Nang ibarat tadi kanan berdahulu 3 kali kita gawe. Imbah itu ulang nang basiwa 3 kali putaran kita gawe. Imbah itu begosok-gosok 3 kali kita beriki. Nah, itu sunnahnya kayak itulah. Nang ke-15 al-mualat. Mualat ini disunnahkan bersambung sampai mulai awal biar mandi sampai akhir itu kada ada jeda. Kalau bayi pertengahan mandi, kalau kita mandi malah bisa goreng dulu ya lah. Nah, itu kada dapat pahala sunnah sampai saya. Tiga lagi lah. Ada nih sunnah-sunnah biar sunnah-sunnah mandi-mandi yang disunahkan atau bercapat kita belum bacaan ini lah. Jadi kaidah itu tentang tayamum, habis itu tentang sembahyang aja lagi. Nah, jadi supaya kalian kita itu bujur dengan ulama-ulama salafus saleh barilah. Nah, ke-16 yaitu ayyagtasila masturul awdah. Mandi kita, mandi wajib kita itu disunahkan pakai menutup aurat. Apa aurat ketika khalwah ini? Ketika sunyi, yaitu menutup kubul dan dubur. Nah, kecauan. Nah, itu sunnahnya ketika dalam kita kesunyian. Sunyian itu maknanya solaman. Ya Allah. Nah, itu disunahkan kita menutup kubul dan dubur itu ketika mandi wajib. Nah, itu sunnah juga. Anak buat telanjang nggak apa-apa, tapi kan dapat sunnahnya mana. Yang ke-17 alla yanqusa ma'uhu an sa'id. Yang ke-8 ayyastaghsila fi mahalli la yanaluhu fihi rasyasna. Kita mencari-cari wadah baik sunnahnya yang kada kena percikan baju. Kada apa ya, karena percikannya itu ditakut-takkan ada ibarat itu nang ibarat habis bekas kita kami apakah kita kan lihat jalannya lah. Makanya itu disunahkan kita mencari wadah mandi nang kada kena percikan daripada mandi kita tuh. Benar kemana sedikit ya Allah. Nah itu daripada sunnah mandi. Sedikit lagi lah belum bacaan lah. Jalan langsung mau lah. Nah, yaitu al-absalul masnunah, mandi-mandi yang disunahkan. Wahia kasiratun minha. Yang pertama ghuslul Jum'ah, adalah yang pertama mandi pada hari Jumat. Wa huwa afdaluhuma li'annahu qila biwujubihi. Ada juga ulama yang mewajibkan daripada mandi Jumat nih. Tapi kita Imam Syafi'i itu mensunahkan aja daripada mandi pada hari Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajri wa yakhruju waqtuhu bil ya'si min huduril jum'ah. Masuk waktunya apa? Ketika terbitnya matahari fajar. Itu sudah masuk waktu kesunahan daripada mandi hari Jumat. Nah, sampai apa? Sampai pelaksanaan Jumat itu tutup. Nah, kalau biar mendorong mandi juga sembahyang aneh. Ya Allah, biar dapat lagi pahala daripada mandi itulah. Wa yusannu liman yuridu an yahdura Jum'ah. Ini kesunahan pula biar sunnah juga biar pegawai ini hari Jumat ini karena ini sifatnya umum. Tapi nang disunahkan benar liman yuridu an yahdura Jum'ah wal afdal disunahkan tuh bagi orang nang hendak menghadiri Jumat. Ibu-ibu ada nih. Nah, lain beda halnya. Salah kalau tadi lah. Beda halnya dengan hari raya. Hari raya ibu-ibu misalnya haid kada kawa sampai yang hari raya tetap disunahkan daripada mandi nusuk ngarannya sunnah kada apa. Lain ta'abbud nang sifatnya wajib berulang. Nah, Bapak menghormati daripada mandi hari raya boleh gitu kan lah. Nah, wal afdalu ta'khiruhu 'inda iradatil khuruj lis-shalah. Nah,
Yang afdolnya mandi kita ini yaitu diakhirkan ketika hendak keluar untuk sholat. Bila kita hendak pulang sembahyang, sebelum itu kita mandi. Nah, jangan ibarat tuh bila hendak makan dulu biar hanya mandi dulu. Ibarat tuh habis mandi langsung aja tulak lagi. Baju kok dulu. Ya. Nah, paham ya? Nah, yang kedua ya ghuslul idain, mandi 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yadkhulu waqtuhu min muntasafil lail. Nah, ini waktunya mandi hari raya ini dari pertengahan malam hari raya itu. Nah, itu waktunya. Beda dengan Jumat tadi. Jumat tadi dari terbitnya fajar. Nah, ini hari raya ini dari tengah malam sudah disunahkan mandi hari raya pagi. Nah, wa yusannul al-ghuslu lil yawmi la liman yuridu hudur salati faqat. Fa yusannu walau min haidin wa ghairi mumayyisin. Nah, di sini dalilnya kita. Nah, disunnahkan mandi itu seharian waktunya. Nah, pada hari raya beda ini mandi menghormati hari raya, baik. Beda nang mandi sunnah hendak sembahyang id, beda lagi kan. Nah, itu orang ilmu tahu ilmu bidang ilmunya tuh. Nah, jadi ada nang mandi itu menghormati hari raya, sunnahnya. Ada kesunahan mandi itu ibarat kita hendak sembahyang. 2 butik, mungkin tahu ilmunya dapat 2 kesunahan. Nah, di situ sekaligus dia menggawi boleh kesunahan nih, main di niat aja bahagia. Nah, betul lah lima yuridu hudur salati faqat. Nah, ada disunahkan mandi ini gasan nang kurang hendak hadir sembahyang aja kada. Fayusannu walau min haidin wa ghairi mumayyisin. Nah, disunahkan juga bagi ibu-ibu nang haid mandi menghormati hari raya tadi. Nah, jelas lah. Nah, yang ketiga yaitu ghuslu ghasil mayyit, mandi ketika kita untuk memandii daripada mayit. Kita ini tukang mandi mayat, maka disunahkan kita mandi habis memandii mayat itu. Nah, keempat ghuslul istisqa, yaitu mandi minta hujan. Nah, bila ada hujan hari apa misalnya panas terus hari ini, lalu ada pengumuman dari pemerintah hari ini, jadi ibarat kita sembahyang istisqa ya, atau biar menggawi salaman di rumah sekeluarga ya. Nah, disunahkan sebelum pian menggawi sembahyang itu disunahkan mandi dulu. Nah, kelima ghuslu khusufil qamari wa khusufil syamsi. Nah, sunnah juga mandi ketika gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, ini pemerintah biasanya tahu kapan wayahnya gerhana bulan dan gerhana matahari lah. Nah, itu disunahkan juga. Nah, keenam ghuslul kafir idza aslama. Nah, disunahkan juga apabila orang yang asalnya ini itu kada Islam atau kafir bahasanya. Nah, apabila ketika dia masuk Islam maka disunahkan mandi. Dengan catatan hada idza lam yujnib hala kufrihi, apabila inya itu kada pernah junub ketika masa kafirnya. Bila tuha misalnya ya suah hubungan kalau berarti suah junub. Kalau nah bila suah junub napa wa illa fayajibul ghuslu li raf'il janabah. Nah, kita pelajari nanta kepintar nih kita nanulah kemandilah niatna dalam hati mengangkat hadas ibarat mandi janabah, mandi wajibnya dipadahi. Itu orang yang kafir hanya masuk Islam misalnya dipadahi mandi dulu. Itu apa hukumnya? Wajib keseninya ketika ia pernah junub ibarat itu. Bila kanakan misalnya kada suah kalau mandi kada suah lagi kawin balung kanakan itu, maka itu sunnah dia hukumnya mandi. Tapi bila sudah tua misalnya suah berhubungan suah junub inya, maka wajib hukumnya orang kafir itu ketika ia masuk Islam wajib mandi lah. Nah, ketujuh al-ghuslu
liifaqatil majnuni wal mubghima. Ya, mughma alaihi. Dan disunahkan mandi juga ketika hilangnya atau sadarnya orang gila. Nah, apabila kita ini hilang ingatan atau orang ikut tadi kegilaan jadi orang. Habis itu kita sadar, maka disunahkan kita mandi. Atau jadi dalam keadaan mughma ini apa? Pingsan. Habis kita pingsan, misalnya keuyuhan apa kali ingat lagi nama-nama, maka habis kita sadarnya itu kita disunahkan mandi. Nah, pahamlah. Nah, kedelapannya itu al-ghuslu lil hijamah wa ikhrajud dam. Nah, ketika apa kita disunahkan mandi? Ketika ada di aurat kita ini keluar darah, Pak. Dari manakah misalnya? Kita kecelakaan, apakah atau misalnya bakal nikah, ibadah berdarah, alhamdulillah lah. Pokoknya ada keluar di awak kita ini darah, maka disunahkan kita mandi. Nah, yang kesembilannya itu al-ghuslu lidukhulil masjid. Nah, ini sunnah hukumnya. Bila kita hendak memasuki masjid, mandi dulu sebelum masuk masjid. Nah, itu sunnah hukumnya. Kesepuluh, ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan. Nah, mandi setiap malam daripada malam-malam hari ketika bulan Ramadan. Nah, di sini kita salah biasanya lah. Bila kita hendak turun buka bersama, mandi dulu biasalah. Di sini jadi catatannya wa yadkhulu minal maghrib. Nah, waktunya itu masuk daripada maghrib sudah. Nang sunnahnya itu supaya apa? Di sini dikai yang masyaallah qiyam supaya menyegerakan kita ketika sembahyang, ketika beribadah, ketika kita tarawih. Jujur aja Bang, bila kita mandi dahulu sore buka puasa kita biar tarawihnya itu ya Allah, jadilah. Nah, jadi nang lebih bagus itu kita buka biar di rumah misalnya lah. Atau kau boleh dari masjid misalnya mandi habis buka puasa, lalu mandi itu supaya apa sih? Supaya menyegerakan awak kita. Yang ke-11 yaitu mandi ketika haji dan umrah. Yang ke-12 al-ghuslu lidukhuli Madinatul Rasul. Nah, ketika dia masuk ke kota Madinah itu disunahkan mandi juga. Mudahan kawal kita sebenarnya masuk ke kota Nabi. Yang ke-13 yang terakhir yaitu al-ghuslu li huduri ayyi majma'il khairin lil muslimin. Nah, mandi ketika kita menghadiri perkumpulan daripada orang-orang muslim. Ya kayak kita di sebelum majlis mandi dulu. Jangan bau hari awak ke majlis ya Allah. Kasihan kawan hiut-hiut. Nah, jelas sudah sebenarnya habis bab tentang mandi ini. Nah, mudah-mudahan kalau kita ingat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita kalau kita menggawi sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini aja dari dulu belum tarilan tahala sebentar dengan buat biar berdoa dan buat biar sebentar. Lai taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.